Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arif Ugari. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga berkah selalu untuk semua petani Indonesia, khususnya petani tambak. Hari ini teman-teman, lagi-lagi saya lagi menjaga tambak udang, dan saya tetap penasaran benur yang 1 bulan lalu 10.000 yang kita taburi ini belum muncul, belum menampakkan diri. Entah ini sudah mati atau memang mereka lagi bermain-main dengan kita. Ya, tetapi kita tetap optimis. Semoga udangnya cepat besar dan tidak membuat kita terus berpenasaran. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menggali tanah untuk memperbaiki tanggul, merapikan tanggul tambak udangnya, namun kali ini di pojok kiri. Tapi kita santai-santai dulu menikmati suara burung, suasana tambak yang cukup tenang hari ini, teman-teman. Kemarin saya memperlihatkan teman-teman untuk tanggul tambak yang dibuat sedemikian rupa pakai karung, dan hari ini ya seperti biasanya saya akan kembali melakukan penggalian tanah untuk merapikan semua sudut tanggul biar agak kelihatan bagus dan rapi. Namun kita nikmati dulu suasananya. Oke teman-teman, sudah teman-teman menikmati suasananya. Inilah kehidupan para petani tambak di Indonesia dan sekitarnya. Itu terlihat burung, teman-teman. Ini luar biasa. Kebetulan cuacanya sudah cerah, jadi hujannya ya, kepanasan. Hujannya maksudnya sudah 3 hari tidak datang, jadi kepanasan gitu maksudnya. Oke, baiklah teman-teman, let's go. Kita akan melakukan pekerjaan lagi seperti biasanya. Iya, kita rokok-rokok dulu, nikmati dulu suasana. Giliran kita akan bekerja. Tapi kalau biasanya banyak orang yang mancing biasanya ini, cuman hari ini tidak ada, kurang orang yang mancing. Itu predator itu. Semoga tidak ada predator lagi di sini. Informasi dong mengenai harga udangnya, berapa kilo teman-teman. Ya biasanya harga udang sekarang mungkin lagi lebih mahal, tapi tidak tahu di luar dari daerah Bima.
biasanya 65 per kilo. Ini sebelum saya melakukan pekerjaan, kita curhat-curhat dulu mengenai harga udang. Ya, saya belum mengetahui betul informasi harga udang, tapi di tahun kemarin yang dijual oleh orang-orang yang pernah panen kemarin itu sekitar 60 sampai 65 per kilo. Jadi semoga tahun ini pas panen kita itu lebih tinggi harganya dibandingkan tahun kemarin. Tapi biasanya ini akan lebih tinggi karena kemungkinan bulan depan itu bisa panen udang kita. Semoga berhasil dan harganya tinggi. Ya, informasi di Pulau Jawa sih sekarang harga udang itu lebih tinggi ketimbang di daerah-daerah terpencil atau terluar dari Jawa, luar dari Jawa. Cuman di sana itu lebih detail pemilihan bibitnya, kemudian karena di perbedaan petani tambak Jawa dan kita lebih kepada konvensional atau masih tradisional. Memang kalau di sana sudah beberapa hampir 90% itu petani tambaknya sudah secara modern, kemudian memang total mereka melakukan pembudidaya udang, kemudian mereka beli pakan sendiri, dan itu memang sudah didesain secara rinci, di total secara rinci, sehingga pengeluaran dan pemasukannya juga bisa dapat diketahui. Sementara kita di sini budidayanya masih tradisional, kemudian tidak memberikan pakan, dan harganya tidak menentu karena di sini lebih banyak petani tambak bandeng ketimbang udang. Tetapi bagusnya karena tidak banyak zat kimia yang masuk atau berlebihan pestisida, sehingga udang yang dibudidayakan secara tradisional seperti kita ini itu lebih kuat, sehat, dan berisi dagingnya ketimbang budidaya dengan cara modern. Dan itu keuntungannya, teman-teman. Dan hari ini memang selain kita melakukan pekerjaan rutin, yang terakhir kita ini tidak punya kincir angin yang secara modern, karena di sana semua peralatan pembudidaya udang itu sudah memang didesain secara modern. Dan kalau kita tidak ada kincir angin, hanya mengandalkan arus air dari sungai, sehingga tidak ribet dan tidak repot dan tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Itu sisi keuntungannya tambak udang tradisional. Dan teman-teman bisa lihat hampir tanggul di tambak ini hampir tidak ada didesain secara modern. Ini murni tradisional dan biasanya pakai plastik dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ini masih
masih juga bagus, dan petani di sini masih mempertahankan tradisionalnya secara turun temurun, bertani secara turun temurun. Keunggulannya tidak terlalu banyak pengeluaran, sehingga juga petaninya merasa puas, merasa tidak terlalu membebani. Ya, semoga cuacanya ini tidak terlalu panas. Kayaknya sudah 3 hari ini, padahal udang itu sangat menunggu hujan. Airnya harus dingin dan sesuai dengan pH airnya, sesuai keinginan udang. Ya, panas teman-teman. Dan itulah sistem perbedaan sistem tradisional dan sistem modern yang saya ketahui. Ya, tapi yang jelas saya ini salah satu yang suka bicara tentang poin dan minnya, poin plusnya mengenai usaha-usaha. Sekarang saya memang lagi budidaya udang sebagai pemula, jadi nggak tahu betul secara detail mengenai proses pembudidaya udang. Jadi bagi teman-teman yang punya ilmu yang cukup, yang punya informasi lebih detail mengenai ilmu pembudidaya udang, silakan komentar di kolom komentar YouTube Bu Arif Ugari, dan supaya kita bisa membagi ilmunya di seluruh petani Indonesia. Jadi saya harap apabila ada penyampaian saya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, informasi yang teman-teman dapatkan, sekali lagi saya mohon maaf, dan berikan komentar-komentar yang positif, yang membangun, yang memang kritik